Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun berada? Semoga pada sehat-sehat hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita ada di XAUUSD lagi. Kita akan bahas analisa di XAUUSD ini ya, penyebab harga kembali turun ya. Yang tadinya di video sebelum ini kita analisa bahwa harga potensi masih kuat naik ya dengan adanya breakout area ini. Nah, jadi kita harus paham teman-teman kenapa harga bisa sampai drop melebihi area ini ya. Nah, ini kan sudah break. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman pastinya sudah tahu ya kenapa harga drop tiba-tiba ya. Nah, jadi adanya NFP ya, news NFP di sini kita lihat. Kita langsung buka teman-teman. Nah, ini 2 Juni 2023 pukul 22.47. Nah, di sini dikatakan teman-teman untuk perkiraan harga emas XAUUSD turun terhadap data NFP US yang optimis ya. Nah, jadi di sini di poin 1 ini jelas kita lihat harga emas turun meskipun minggu ini menunjukkan hasil yang kuat ya. Jadi minggu ini sesuai teknikal juga sebenarnya harga sedang kuat naik teman-teman. Nah, disebabkan US job ini yang melebihi ekspektasi ya. Nah, sehingga di poin kedua itu dikatakan meningkatnya imbal hasil obligasi Treasury US dan USD yang kuat memberikan tekanan ke bawah pada emas. Nah, itulah teman-teman kenapa harga langsung tiba-tiba drop ya. Nah, jadi itulah kalau sudah muncul news ya kita tidak bisa apa-apa teman-teman ya. Pastinya ngikutin news. Kita hanya technical analisis saja teman-teman. Ya mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu ya adanya news ini ya. Nah, kebetulan saya memang tipe trader yang bermain teknikal, bukan fundamental teman-teman. Nah, tetapi alangkah bagusnya sebenarnya kita boleh kombinasikan ya antara news ini dengan teknikal itu sangat bagus teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tetap hold position di area entry kita kemarin, selamat pastinya panen ya, panen raya ya. Mantap lah pokoknya. Sekarang kita akan bahas teman-teman. Nah, kenapa kemarin kita katakan ketika area ini tidak belum mengalami kenaikan ataupun area ini berhasil break, ini yang area yang bisa kita pantau teman-teman. Nah, karena di sini kan ini sudah berhasil break ya. Nah, ini akan kita bahas sekalian ya untuk potensi harga minggu depan. Oke, ini kan sudah break, jadi potensinya kalaupun ini turun, ya secara analisa teknikal ini hanya mengambil order teman-teman, mengambil order di area ini atau di area ini bisa kita bidik, tetapi harus dengan konfirmasi ya. Nah, di sini ketika harga masuk ke zona ini tidak ada konfirmasi yang menyatakan harga naik teman-teman. Nah, itulah kenapa turun kembali ya. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman, walaupun ada news-news seperti itu, yang perlu kita pahami ketika area ini berhasil break, nah maka bisa kita pastikan harga ini akan berubah teman-teman. Yang tadinya ini kita analisa naik, maka sekarang setelah zone ini berhasil di break, harga akan turun teman-teman. Sehingga bisa kita pastikan untuk minggu depan ini area akan di break ya. Nah, ini area akan di break. Nah, kita boleh lihat di H4 lebih jelas teman-teman. Nah, di sini. Nah, jadi di sini nanti dia akan membentuk struktur yang baru ya setelah ini teman-teman, karena ini potensinya akan di break ya, sehingga dia membuat lower low setelah ini. Nah, untuk itu minggu depan kita boleh bidik sell-nya ya. Kenapa? Karena ini zone sudah break, jadi sehingga masih bisa kita mengambil sell-nya di sini teman-teman. Sekarang kita masuk ke time frame daily untuk melihat potensi sejauh mana harga akan turun ya. Nah, di sini kita melihat adanya bearish engulfing ya di sini ya. Nah, sekarang kita gunakan Fibo Musang untuk melihat sejauh mana harga ini berpotensi turun. Nah, di sini kita temukan teman-teman zone 161.8 di mana zone ini berada di bawah daripada zone support yang kita tandakan di H4 tadi ya. Nah, itu sebabnya kenapa kita katakan ketika zone di time frame M30 tadi berhasil di break, maka harga akan berubah ya menjadi turun. Nah, itu teman-teman, sekarang kita masuk ke time frame H4. Nah, ini zone area 161
Ini kita tandakan zone support terakhir, kita akan lihat ke sebelah kiri ya. Nah, ini teman-teman, yang membuat harga tadinya rejection ke atas adalah area zone ini, dan melalui setup yang baru bearish engulfing tadi, ini area zone 161. Nah, kita lihat teman-teman, ini zone area sudah tidak fresh ya. Jadi rejection area yang tadi itu adalah merupakan area yang ini ya. Nah, zone area 161 balik lagi ke zone ini teman-teman. Untuk itu kita lihat yang fresh itu ada di bawah ini. Ini area yang masih fresh, potensi harga minggu depan akan sampai ke zone ini. Oke, ketika nanti masuk di zone ini kita boleh cek lagi teman-teman atau lihat lagi konfirmasinya. Nah, sama halnya di zone ini ketika masuk ke area yang kita maksud tadi di sebelah kiri, harga membuat setup buy yaitu bullish engulfing, lalu harga naik teman-teman. Sama halnya di zone yang tadi juga, ketika harga nanti masuk ke situ bisa kita pantau apakah ada setup buy, lalu kita masih bisa mengambil buy-nya ya. Nah, untuk area-area yang akan dikejar boleh kita lihat di area terdekatnya untuk scalping. Nah, di sini ada area terdekat supply ini masih fresh, dan yang paling atas ini masih fresh dan ini kuat ya, sama halnya ketika harga naik ya di sini ya. Ini areanya yang masih kuat ya di H4. Nah, ini harga naik, ini area yang kuat ya, apalagi ada NFP gitu ya. Jadi harga langsung drop. Nah, seperti itulah nanti potensi yang akan terjadi di minggu depan, teman-teman. Jadi untuk minggu depan kita boleh bidik sell-nya, teman-teman. Karena area zone ini sudah break di time frame 30, maka harga sudah berbalik, kita boleh ambil sell. Itu kita lihat melalui Fibo Musang, ini area zone 161 bisa sebagai TP yang rasional ya. Nah, atau teman-teman bisa ambil juga di area ini ya. Ini area terdekatnya support ini masih fresh teman-teman, pastinya akan ada respon ya. Nah, seperti itu cara kita teman-teman untuk mengambil TP yang rasionalnya. Yang jelas teman-teman bisa fokus untuk membidik sell-nya. Untuk buy-nya ketika sudah masuk di zone 161 atau di zone yang kita maksud tadi ya, di sebelah kiri yang masih fresh ini, nanti teman-teman bisa lihat apakah ada setup seperti yang sudah kita katakan tadi atau tidak. Jika ada, bisa kita bidik buy-nya teman-teman. Nah, jika tidak, artinya zone ini berhasil break, maka kita boleh cek area ini ya. Ini area yang masih fresh. Nah, sumbu candle ini merupakan area base ya di H1 atau di M30. Kita masuk ke H1. Di sini kita akan lihat. Nah, ini area yang kita maksud teman-teman. Nah, ini kan area masih fresh nih. Nah, jadi boleh kita bidik lagi ketika zone yang di atas ini berhasil di break. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, itulah potensi yang akan terjadi di XAUSD ini untuk minggu depan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.